Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Astuti, NIM 19080561124 dari kelas Matematika Keuangan PM7C akan mereview jurnal yang berkaitan dengan materi anuitas dengan judul artikel Modeling the Profitability of Reverse Mortgage Loans with Lifelong Annuity Payment, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti memodelkan profitabilitas pinjaman hipotek terbalik dengan pembayaran anuitas seumur hidup. Nah, analisis profitabilitas ini adalah analisis rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan dengan suatu ukuran dalam persentase untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan. Untuk nama jurnal sendiri, EDP Science, halaman dan volume 203 05020 tahun 2020, penulis Elena Kusmina dan Andre Ianin, sumber E3S Web of Conference, reviewer saya sendiri Rini Astuti, tanggal review hari ini hari Senin 29 November 2021. Nah, jadi artikel ini membahas mekanisme ekonomi hipotek terbalik sebagai produk pinjaman yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia yang memiliki real estate. Hal ini digunakan untuk pertanian organik dan pengelolaan tanah. Nah, artikel ini juga membahas aspek keuangan dan sejarah dari penerapan instrumen hipotek terbalik, serta mendefinisikan potensi penerapan instrumen ini di Rusia. Nah, untuk istilah hipotek terbalik ini awalnya dibuat di Amerika Serikat, dan pinjaman hipotek terbalik pertama dikeluarkan pada tahun 1961 oleh Bank Deering Savings and Loan di kota Portland, negara bagian Maine. Nah, selanjutnya pengalaman positif dari Amerika Serikat ini memotivasi bank-bank di negara lain, untuk mayoritasnya di Eropa dan Asia Timur, untuk membuat program hipotek terbalik mereka sendiri. Nah, saat ini otoritas Rusia juga menyetujui program hipotek terbalik sebagai percobaan, di mana yang berarti bahwa pinjaman hanya diterbitkan oleh organisasi pemerintah tertentu dalam volume yang rendah. Nah, organisasi yang mengawasi hipotek terbalik di Rusia disebut Badan Restrukturisasi Pinjaman Hipotek. Adapun tujuan penelitian dari artikel ini yaitu untuk membuat model matematika pinjaman hipotek terbalik dengan pembayaran anuitas seumur hidup. Kemudian metodologi penelitian yang digunakan yaitu kerangka kerja ini akan memungkinkan untuk menangkap efek dari hukum permintaan. Selanjutnya, peningkatan bunga itu akan meningkatkan keuntungan dari suatu pinjaman, tetapi mengurangi jumlah pinjaman yang dikeluarkan. Oleh karena itu, sistem persamaan harus mempunyai dua bagian utama yang mewakili sisi penawaran, di mana tingkat bunga ditetapkan dari sisi permintaan yang bereaksi terhadap tingkat bunga. Untuk hasil pemodelan sendiri, pada artikel ini hasil akhirnya itu menghasilkan rumus seperti yang tersedia di layar. Nah, tingkat bunga itu variabel utama dalam model saat ini yang dapat dipengaruhi oleh bank. Oleh karena itu, sebagai agen ekonomi, bank akan memaksimalkan keuntungannya dengan mengubah tingkat suku bunga I. Akibatnya, dengan bantuan menggunakan kondisi LD pertama, setelah mendefinisikan parameter eksogen, bank dapat memperoleh tingkat optimal dari rumus di atas dengan menyamakannya dengan 0. Dengan memberikan bantuan dan panduan kepada bank tentang cara mendapatkan nilai parameter, tentu akan meningkatkan keseluruhan kegunaan dari penelitian saat ini, serta meningkatkan kegunaan pinjaman dari hipotek terbalik itu sendiri. Kemudian, hasil penelitian. Hasil penelitian dari artikel ini diperoleh model yang memungkinkan pemberi pinjaman untuk menghitung keuntungan yang diharapkan dari pinjaman hipotek terbalik sehubungan dengan rentang pinjaman yang tidak diketahui dan permintaan yang bervariasi, sehingga mengurangi ketidakpastian tentang properti hipotek terbalik dan membuat produk keuangan ini lebih menarik. Dan untuk perencanaan pertanian dan ekonomi, logistik pertanian dan transportasi, dan lain-lain. Kemudian kekuatan penelitian menurut saya
Pada artikel ini, persamaan matematika yang dibuat hanya terdiri dari parameter eksogen, seperti halnya peminjam nilai properti, umur yang diharapkan, dan lain-lain, dan variabel. Dan kedua hal ini dikendalikan langsung oleh bank, meliputi tingkat bunga dan volume anuitas, sehingga menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan untuk menghitung keuntungan, memberikan peluang untuk manajemen maksimalisasi keuntungan. Sementara kelemahan penelitian menurut saya itu dalam penelitian ini diperlukan nilai permintaan pasar untuk menyelesaikan perhitungan bank, di mana hal ini mungkin menjadi tugas yang sulit untuk mendapatkan nilai tersebut bagi pasar Rusia. Terakhir, kesimpulan, penelitian ini membuat model matematika dengan menggabungkan persamaan insentif dari berbagai pelaku, yaitu persamaan keuntungan untuk bank dan persamaan utilitas untuk peminjam, sehingga menghasilkan persamaan maksimalisasi keuntungan yang diharapkan. Hal ini menciptakan pedoman awal bagi bank yang mungkin mempertimbangkan untuk menerbitkan hipotek terbalik, yang meningkatkan penerapan instrumen keuangan ini di pasar Rusia. Sekian review yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.